Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fasilitator Daerah, yaitu Ibu Andarwati SPD MPDI, yang saya hormati rekan-rekan semuanya se-KKM Bin3 Prinseu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Bin3 Prinseu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan pagi hari ini kita tidak ada pembukaan lagi, kita langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Andarwati SPD MPDI. Sudah selesai, Bu? Oke, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hal-hal yang perlu dipahami mengenai anak yang belum lancar. Tadi setelah kita melihat video yang disampaikan oleh Bu Wasda kita, yang pertama bisa kita ambil kesimpulan yaitu bahwa pada saat video 1 itu ternyata anak dalam membaca masih terbata-bata. Yang kedua masih mengeja. Yang ketiga membaca pelan, terlihat masih berpikir atau adanya jeda. Yang selanjutnya video kedua itu menggambarkan bahwa di situ anak sudah membaca lancar dan cepat. Mewakili dari kelompok kami yaitu kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari penelitian 2 video yang sudah ditayangkan tadi. Yang pertama, hal yang dilakukan oleh pembaca lancar saat membaca dengan teliti dan nyaring, jadi maksudnya jelas. Dan yang kedua, membaca menggunakan tanda baca dengan tepat, jadi tahu di mana ada jeda, di mana ada titik, ada koma. Dan yang ketiga, anak sudah bisa menggunakan intonasi dan lafal dengan jelas. Video yang kedua yang dilakukan oleh pembaca belum lancar. Yang pertama, anak membaca. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami tadi musyawarah setelah nonton 2 video tentang mengidentifikasi komponen kelancaran membaca. Video yang pertama yaitu yang dilakukan oleh pembaca belum lancar saat membaca. Yang pertama, terbata-bata saat membaca. Yang kedua, anak membaca dengan suara pelan. Sedangkan video yang kedua, yang pertama yaitu membaca dengan lancar. Yang kedua, membaca dengan suara lantang atau keras. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4 ini. Lancar membaca ini saya simpulkan yang pertama itu menggunakan tanda baca dengan tepat. Jadi anak yang memang sudah lancar itu memang sudah sering membaca lah, sering latihan, jadi akhirnya dia tepat. Yang kedua, sesuai dengan intonasi bacaannya. Dari diskusi Bapak Ibu sekalian itu sudah mencakup semua ya, sudah teridentifikasi. Nah ini kalau anak baca kata-kata seperti ini, kadang anak berhenti baca, walaupun dia sudah lancar baca. Kalau ada kata yang sulit pasti bacanya pelan, teridentifikasi. Nah yang udah lancar bu gurunya aja pelan bacanya. Biasanya seperti itu.
membaca. Jadi yang pertama, kalau anak yang sudah lancar membaca, itu pertama dia mengenali kata secara otomatis, ya. Jadi baru melihat angka depannya langsung ke belakangnya sudah langsung dibaca. Kalau yang belum lancar ini kan masih lambat, masih mikir tadi ya Bu ya, masih dieja dulu, ini bacaannya apa, masih berpikir dulu. Tapi kalau yang sudah lancar dia langsung cepat. Misalnya saya mempunyai kucing belang, nah, misalkan. Tapi kalau yang masih lambat, masih dipikir dulu saya, nah, masih seperti itu. Kemudian yang kedua, membaca dengan lancar. Nah, kalau yang sudah lancar membaca ya seperti tadi, dia membacanya lancar, nggak terbata-bata. Kalau yang belum lancar masih mengeja. Kemudian yang ketiga, dia membaca dengan tepat, ya, kata apa tadi yang dibacakan tadi sesuai, hurufnya apa, bacaannya apa, ya sesuai dia. Kalau yang belum lancar, pemenggalannya masih kurang pas, seperti yang tadi, masih suku katanya masih kadang ke belakangnya nggak pas bacaannya, ya. Membaca menggunakan ekspresi bagi yang sudah lancar. Nah, seperti tadi ada yang intonasinya pas, tanda bacanya pas, sesuai dengan yang ada dalam bacaan. Itu kalau anak yang sudah lancar membaca. Jadi menggerakkan diri Jadi pelajaran baca nanti ibu buat video dan foto, ya, ketika mengidentifikasi anak yang lancar baca, yang belum baca, nanti pakai bacaannya terserah. Kalau mau pakai buku berjenjang, nanti juga saya kirim di grup buku berjenjangnya. Kalau sudah diidentifikasi, kemudian tentukan mana strategi yang mau dilaksanakan. Apakah pemodelan membaca, apakah membaca bersama, ataukah membaca terbimbing, atau mau 2 atau 3-tiganya dilaksanakan. Sekarang kita ke materi kedua, yaitu mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Jadi karena literasi itu penting, maka harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Kita dengan menganalisis KD. Ada yang tahu Bapak Ibu KD itu apa? Kompetensi dasar. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kompetensi dasar? Ayo boleh kita curah pendapat, brainstorming. Kompetensi dasar menurut saya itu adalah kompetensi yang paling utama, ya, yang paling dasar yang harus dikuasai oleh siswa, ya, sehingga kedepannya siswa itu harus bisa ini gitu, di kompetensi dasar tersebut gitu. Cukup Bu. Nah, jadi kegiatan kita yang pertama analisis KD. Karena ini literasi, maka yang akan kita analisis adalah KD Bahasa Indonesia. Siswa belajar tentang apa? Nah, tadi berarti puisi yang dipelajari ya Bu ya. Alat yang kita gunakan apa? Dari kompetensi itu yang mau kita gunakan alatnya apa? Kalau puisi berarti yang kita gunakan ya contoh-contoh puisi kita nyari, bisa nyari di buku, bisa nyari di Google. Kalau sekarang kita mau nyari materi itu udah nggak pusing ya Bu ya. Mau ada gambar, mau materi apa, tanya Mbak Google, langsung tersedia ya.
Jadi demikian ya materi hari ini yang kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas seluruh perhatian Bapak Ibu terhadap materi yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Azhar yang telah memberikan materi dari pagi hingga siang menjelang sore. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan di sekolah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup ada pantun sedikit. Pisang masak dimakan kera, pisang dimakan di tempat kelam. Sampailah kita di akhir acara, kami tutup mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Bapak Humsani Barokah untuk dapat mengisi materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Desi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sekedar berbagi pengalaman ya tentang materi sains ya tentang tata surya. Oke, sebelum kita ke materi ya, karena ini jam pertama, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Biasanya kita pada saat mengajar itu kita adakan kontrak belajar dengan siswa kita. PKB atau pengembangan keprofesian berlanjut ini adalah tujuannya untuk kompetensi, meningkatkan kompetensi dan kinerja guru. Untuk materi saya, karena di MI ini ya, di MI ini ada 3 materi, ada materi sains, ada materi literasi, dan satu lagi materi numerasi. Ya, termasuk tata surya ini masuknya di CP fase C. Bisa diajarkan di kelas 5, bisa diajarkan di kelas 6. Sudah menjalankan? Ada yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka? Sudah. Dari sini kelas berapa? Yang sudah Bu? 1 dan 4 baru dimulai berarti tahun ini. Nah, ruang lingkup materi kita ada 2 di sini. Yang pertama adalah menjelaskan tentang sistem tata surya dan karakteristik anggotanya. Ini yang pertama, kegiatan kognitifnya. Kemudian nanti yang kedua, kegiatan keterampilannya, kita akan membuat model sistem tata surya. Alat-alatnya sudah ada, disiapkan oleh panitia. Nanti kita praktek membuat model sistem tata surya. Hari ini Bapak ngajar guru kelas? Iya, kelas berapa Pak? Kelas 6. Betul, pas ini materi kelas 6. Kalau di kurikulum merdeka, kurikulum K13 ini materi kelas 6. Semester 2. Iya. Coba Pak, ada berapa yang planet di tata surya itu ya? 8. Masih hafal Pak? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Wah, luar biasa. Kalau kita seperti itu, wah enak kita ini. Anakku udah paham. Anakku sudah paham gitu. Ya, ini menggali kemampuan siswa awal ya. Ayo, bareng Bu semuanya. 8 planet yang ada di tata surya, biar anak kita mudah menghafal. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai ke Neptunus.
kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang LKPD 1 aja Bu, dikerjakan. Ayo, ininya agak cepat ya. Itu yang LKPD 2, kita membuat model tata surya, model planet ya. Itu menggunakan plastisin ya. Betul, ini styrofoam. Styrofoamnya ditutup dengan kertas hitam ya, ditutup menggunakan double tip ya, menggunakan double tip. Itu ada garis atau sabuk ya, nanti dibuat sabuknya, garis potong-potong, itu namanya sabuk pembatas planet luar dan planet dalam yang dinamakan dengan sabuk asteroid. Pak Aldila ngertian wis ngerti kok ngene. Terus nama ibu, asal sekolah, baru nanti isi. Mana jadinya? Iya. Ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerjasama kami mengenai sistem tata surya. Ya, yang pertama dalam sistem tata surya, pusat tata surya itu adalah matahari yang dikelilingi oleh 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Ya, satu-satunya planet yang ada air bentuknya cair. Air tapi yang bentuknya cair itu hanya di bumi. Sekarang bisa ini pertama dari matahari ya Pak. Matahari kemudian ke Merkurius, jaraknya adalah 0,57 cm. Merkurius ke Venus 1,08. Tadi Ibu dalam LKPD-nya memilih planet apa salah satu? Yang kita tinggalin bumi. Oh, bumi, memilih bumi dengan kebutuhan bumi. Tadi apa saja Ibu menulisnya? Dengan kenapa pada bumi? Iya. Karena bumi itu memiliki atmosfer yang tinggi, jadi dia tidak akan terhalang, benda-benda jatuh itu terhalang. Tidak akan sampai ke bumi. Air yang banyak, makanan yang berlimpah. Kami dari kelompok 2. Ini hasilnya. Ini bumi bumi yang paling sebelah kanan. Yang urutan yang kedua yang mendekati bumi adalah planet Merkurius. Matahari. Matahari. Terus yang selanjutnya yang paling dekat ke matahari adalah Merkurius. Ini dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari diskusinya. Yang pertama itu matahari. Jadi matahari, planet yang paling dekat adalah Merkurius. Yang terdekat yang kedua Venus. Oke, kita gerak cepat jawab ya Pak, bareng-bareng ya. Coba planet yang waduk paling dingin itu planet apa? Tonjok, ayo waduk. Uranus. Ya, Senin depan kita ketemu lagi untuk merefleksi hasil Bapak Ibu mengajar di sekolah masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir tadi saya perhatikan Bapak dan Ibu guru sangat antusias dalam prakteknya. Kita kasih aplaus dulu untuk
ya Bapak Ibu. Kalau kopinya atau tehnya yang kurang bisa ngambil di luar lagi. Ya. Sembari biar semangat kita belajar bareng-bareng pada siang hari ini dengan narasumber kita Bu Binti Hoiriyah. Kepada Bu Binti Hoiriyah kami persilakan. Pada UP 4 ini yaitu bilangan, di sini diberikan dilatar belakangi oleh dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Kepekaan bilangan ini kepada anak itu macam-macam Ibu ya, tergantung dengan anaknya. Target di sini kompetensi yang akan kita sampaikan di sini terkait dengan bilangan tidak jauh dari itu, dari tingkat dasar nanti kelas 1, 2, kelas kecil, mungkin kelas besar karena waktunya sangat mepet sekali. Sebenarnya tadi sudah jam 10 seharusnya. Ini Pak, brainstormingnya Pak, brainstormingnya tujuannya ada sudah brainstorming. Tujuannya nanti kita di sini pemahaman bilangan, kepekaannya dengan keterampilan pada bilangan terhadap anak didik di situ. Lanjut Pak, ya organisasi dilanjut aja, organisasi pembelajarannya ini lanjut itu karena waktunya juga sudah berubah. Oke ya, brainstorming lanjut Pak. Nah di sini Bapak Ibu ngajar matematika tidak? Tidak ya. Kalau kelas bawah kayaknya masih bergabung ya. Tapi kalau kelas atas 4, 5, 6 mungkin sudah berdiri sendiri. Tapi boleh jadi karena keterbatasan guru biasanya di-handle oleh guru kelas. Nah, kaitan dengan bilangan di sini, kira-kira apa saja kesulitan siswa dalam belajar bilangan? Di sini kita akan menggarisbawahi terkait dengan matematika. Jangan sampai pembelajaran matematika itu menjadi kalau pelajaran matematika pijan menyedihkan sekali kata anak, ada yang seperti itu. Tapi kita terapkan dulu ke anak supaya anak senang dengan matematika. Insya Allah Bu, kalau sudah seperti itu kita disusul. Sering itu Bu, kalau matematika itu anak sudah beban dulu. Makanya untuk pembelajaran matematika itu yang pertama kali saya terapkan adalah senang dengan matematika. Karena pelajaran yang paling mudah adalah matematika kalau kata saya terapkan ke anak. Lah kalau lebih sulit kalau sudah bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau udah nggak apa kan nggak bisa berlanjut toh. Tapi kalau matematika sudah tahu konsepnya, sudah paham dengan materi tersebut, mau dikasih soal 100 pun dia tetap insya Allah bisa. Kalau matematika, kalau penjumlahan dari saya belum lahir sampai saya tua kayaknya tetap itu penjumlahan nggak berubah. 7 tambah sekian juga tetap 5 tambah sekian seperti itu. Itu kaitan matematika. Kemudian yang menjadi sulit kira-kira apa Pak di bilangan? Pembelajaran bilangan. Belajar matematika enggak? Yang aja berhitung, perkalian, pengurangan, ya, pembagian. Pokok kabeh. Di sini coba silahkan didiskusikan. Sebelum memulai, lihat dulu perintahnya. Jadi ini ngacak ini Bu. Ya, ngacak. Nah, perintah susulah kartu-kartu berikut menjadi 4 sisi. Berarti ke sana sisinya ada 4, 1, 2, 3,
Jadi konkretnya di sini benda yang sebenarnya, kemudian digambar. Misalnya di sini kancing warna biru, kuning atau pakai kuaci, boleh yang sering dilihat anak. Nah, kemudian digambar. Abstraknya jumlahnya, misalnya kancing warna merah ada 3, biru ada 2, digambar berarti yang 3 biru tambah berapa di sini. Ini bisa lah kalau tidak tingkat dasar. Nah, seperti ini. Tadi konkretnya ini kuaci dengan biji. Terus digambar media. Oh, ini ada ban, yang lain ada 2, digambar terus diabstrak, dinyatakan dalam bilangan. Kalau ini bisa dipraktekkan nanti kesorean nggak jadi. Nah, ini bisa untuk kelas berapapun juga. Kegiatan bilangan pembuat 100. Kelas 1 bisa di sini. Apa yang dipakai di sini? Suruh milih bilangan ganjil yang di bawah 10. Selingan boleh. Agak naik sedikit. Ayo bilangan berapa yang jumlahnya 10? Dilingkari pakai spidol. Bilangan yang lebih dari 10 saya sampaikan saat ini. Kita ketemu lagi di tanggal 2 sampai tugas itu di bawah. Sekali lagi di sini saya tidak menggurui ibu-ibu. Kita sharing belajar bersama, mencari tukar pengalaman. Mudah-mudahan pada kesempatan ini membawa manfaat kita semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin badan yang kurang pas atau menyenggol hati tertentu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.